Berbagai upaya dilakukan untuk mendeteksi keberadaan sel kanker, salah satunya pemeriksaan dengan kolposkopi. Kolposkopi adalah prosedur untuk memeriksa kesehatan serviks, vulva, dan vagina pada sistem reproduksi perempuan untuk mengetahui ada potensi keganasan atau tidak. Berikut laporan koresponden kesehatan CNN Indonesia, Arman Helmi, selengkapnya. Kaum perempuan rentan mengidap kanker, salah satunya kanker serviks. Menurut Global Burden of Cancer dan Badan Kesehatan Dunia, angka kejadian kanker secara keseluruhan di Indonesia per 2020 mencapai 396.914 kasus dengan jumlah kematian 234.511 kasus. Hal inilah membuat sejumlah perempuan makin sadar pentingnya memeriksakan diri, terutama kesehatan reproduksi. Eviana misalnya, karyawati perusahaan swasta ini mengaku sejak 3 tahun terakhir rutin memeriksakan kesehatan reproduksi dengan pap smear ke dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Jujur sih, ya agak takut-takut juga sih, kayak ngeri-ngeri sedep gitu. Jadi kayak biar supaya kita ini ya aku sih sering kontrol ke dokter kandungan. Biasanya aku sering cek pap smear setahun sekali untuk mengetahui kesehatan reproduksi saya. Jujur sih terus terang nervous ya, agak tegang lihat alat-alatnya. Cuma ya karena dokternya yang membuat kita tenang, menjadi rileks ya. Ternyata nggak serem-serem banget sih yang seperti pikiran saya gitu. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan Liva Wijaya mengatakan 85% perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sangat beresiko terinfeksi human papillomavirus atau virus yang menyebabkan kanker pada leher rahim. Biasanya mereka yang terinfeksi awalnya tidak merasakan gejala apapun. Alhasil, banyak perempuan yang belum sadar untuk melakukan screening atau uji penapisan, baik berupa IVA test atau pap smear. Ya, kebanyakan nih perempuan Indonesia yang datang ke rumah sakit besar itu bukan untuk screening atau pemeriksaan awal, tapi datang karena tadi sudah timbul gejala dan kita taunya wah ini udah kanker tahap lanjut gitu ya. Semakin awal kita temukan itu semakin baik, harapan hidupnya tinggi gitu. Survivor rate 5 tahunnya, jadi angka bertahan hidupnya 5 tahun ke depan itu jauh lebih tinggi. Kalau stadium 1 hampir 80%-an, stadium 2 tambah turun, stadium 3-4 ya susah. Untuk screening, dokter biasanya melakukan IVA test atau pap smear. Bila ditemukan perubahan sel normal menjadi abnormal di leher rahim, maka untuk mendapatkan gambaran jelas dan menentukan apakah tahapan perubahan selnya masih berada di fase prekanker atau telah menjadi kanker, dokter akan melanjutkan dengan tindakan kolposkopi. Baik, berarti tingkat keakuratan daripada kolposkopi jauh lebih tinggi ya dokter? Ya jelas, karena kita curiga sesuatu dari pap smear, dari pemeriksaan screening, kemudian kita lakukan pemeriksaan kolposkopi. Karena kolposkopi itu sebenarnya alat untuk melihat daerah leher rahim dengan pembesaran lebih tinggi dibanding mata kita gitu. Baik. Nah dok, pertanyaan saya berikut. Kalau misalnya pasien bisa berulang nggak sih dia kolposkopi, misalnya perlu biopsi lagi nih, atau cukup sekali aja dengan kolposkopi udah bisa menentukan diagnosa terakhir misalnya? Oh ya, misalnya ada diagnosis sudah di pap smear, terus kemudian kita lakukan kolposkopi, ternyata hasilnya CIN1 misalnya gitu. Ya selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan, bisa menggunakan pap smear ulang atau ya langsung dengan kolposkopi kita melihat masih ada lesi putihnya apa tidak gitu yang mencurigakan. Dan kolposkopi ini sebenarnya bukan yang tiap tahun dilakukan, enggak. Dilakukan sesuai dengan indikasi kalau kita ingin melihat kelainan di leher rahim gitu. Misalnya tadi dari pap smear abnormal atau setelah tindakan gitu. Setelah tindakan observasi berapa bulan setelah tindakan kita mau melihat daerah yang kita lakukan operasi yang kita tadi sudah ambil, apakah ada lesi putihnya, kita bisa menggunakan kolposkopi. Kalau dirasa dokternya ini tidak bisa melihat dengan jelas dengan mata telanjang gitu. Selain untuk melengkapi tindakan pap smear, manfaat pemeriksaan dengan kolposkopi juga bisa digunakan untuk diagnosis kutil kelamin, kanker vagina,
kanker vulva, hingga peradangan pada serviks atau cervicitis. Ada beberapa persyaratan untuk melakukan pemeriksaan dengan kolposkopi. Sebenarnya Pasien ada tidak sedang berada gitu, pada masa cuma menstruasi tadi nggak atau sempat sedang disiapin. mengkonsumsi obat pengencer darah karena dapat mengakibatkan mudah Fitri, terjadi perdarahan hebat boleh. saat haid. Pasien tidak sedang mengandung dan tidak mengkonsumsi obat anti nyeri. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.